Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Insani, NIM 2007016001, kelompok 7, akan mempresentasikan tentang emosi, stres, dan kesehatan. Kelompok 7 ada anggotanya saya sendiri, Nuzul Insani, kemudian Ewisdiah Ningrum, kemudian Reviana Yuniarsih, dan Lucy Indriani. Emosi. Definisi emosi. Yang pertama, menurut Daniel Goleman, emosi ialah setiap kegiatan, keadaan, nafsu, pikiran, perasaan mental yang hebat. Menurut George Miller, emosi ialah sebuah pengalaman seseorang tentang pikiran mental yang kuat dan fisik peredaran darah yang diiringi dengan serangkaian tindakan paksaan. Kemudian menurut William James, emosi ialah suatu kondisi rohani yang menampilkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Ciri-ciri emosi. Menurut Syamsul Yusuf, emosi memiliki 3 ciri, yaitu 1. Subjektif. Emosi lebih cenderung bersifat subjektif daripada peristiwa psikologi lainnya, misalnya berpikir. 2. Fluktuatif. Emosi dapat berubah-ubah dalam waktu singkat. 3. Dalam hubungan dengan panca indera, suatu emosi dapat timbul ketika seseorang melihat di depan matanya. Jenis-jenis emosi. 1. Perasaan cinta. Rasa cinta ialah emosi yang terdapat pada diri seseorang, di mana seseorang tersebut memiliki perasaan cinta dengan lawan jenisnya. 2. Perasaan marah. Rasa marah ialah emosi yang terdapat pada diri seseorang untuk memutuskan perasaan seseorang terhadap orang lain yang dibenci. 3. Perasaan sedih. Rasa sedih ialah emosi seseorang yang ditandai dengan perasaan kehilangan yang dicintainya. 4. Perasaan malu. Rasa malu ialah suatu emosi terdapat pada diri seseorang akibat sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya. Saya Aisyah Ningrum akan melanjutkan penjelasan dari Nuzul. Yang kelima, perasaan benci. Rasa benci ialah suatu keadaan emosi seseorang yang menggambarkan permusuhan. Rasa benci bisa terjadi karena sakit hati. Keenam, perasaan takut. Rasa takut ialah emosi yang terdapat pada diri seseorang yang timbul pada saat situasi yang genting yang dihadapi seseorang. Ketujuh, perasaan cemburu. Rasa cemburu ialah emosi yang terjadi pada diri seseorang yang menunjuk pada perasaan kehilangan suatu yang dianggap berharga dalam hubungannya. Yang kedelapan, perasaan dengki. Rasa dengki ialah suatu emosi yang negatif yang terdiri pada diri seseorang di mana orang tersebut merasa kurang senang melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Kemudian faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya 1. Perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. 2. Perasaan kecewa terhadap diri sendiri. 3. Perasaan sedih karena kurang kasih sayang. 4. Perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil atau pilih kasih. Kemudian faktor eksternal. 1. Lingkungan keluarga dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang. 2. Perilaku dari orang sekitar yang memperlakukan seseorang yang sudah dewasa seperti anak kecil. 3. Tuntutan yang terlalu banyak kepada seseorang dengan resiko mendapatkan hukuman jika gagal melaksanakannya. Stres. Definisi stres. Stres merupakan keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologi. Stres juga dapat diartikan sebagai 1. Stimulus, yaitu kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres disebut
stresor. Kedua, respon. Jika suatu respon atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon fisiologis seperti jantung, berdebar, gemetar, dan pusing. Respon psikologis seperti takut, cemas, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Ketiga, proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses di mana individu secara aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui stres tingkat laku, kognisi, maupun afeksi. Aspek-aspek stres yaitu aspek biologis berupa gejala fisik berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, produksi keringat berlebihan. Yang kedua, aspek psikologis terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, misalnya menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reviana. Saya Reviana Yuniarsi, NIM 2007016010 akan melanjutkan penjelasan dari Ewisdiah Ningrum mengenai faktor pemicu stres. Menurut Yusuf 2004, faktor pemicu stres dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, stresor fisik biologi, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik, atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh. Yang kedua, ada stresor psikologi, seperti negative thinking atau berburuk sangka, frustasi, hasut, atau iri hati atau dendam, dan sikap permusuhan. Yang ketiga, stresor sosial, seperti iklim kehidupan keluarga, hubungan antara anggota keluarga yang kurang harmonis atau broken home. Faktor pekerjaan meliputi kesulitan mencari pekerjaan, kena PHK, perselisihan dengan atasan. Yang terakhir ada iklim lingkungan, seperti maraknya kriminalitas, tawuran antar kelompok, harga kebutuhan pokok yang mahal. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam stres. Ada dua macam stres yang dialami oleh individu, antara lain stres yang ego-involved dan stres yang ego-involved. Stres yang ego-involved merupakan stres yang tidak sampai mengancam kebutuhan dasar, atau dengan kata lain stres kecil-kecilan. Sedangkan stres yang ego-involved merupakan stres yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas kepribadian seseorang. Stres macam ini dibutuhkan penanganan yang benar dan tepat dengan melakukan reaksi penyesuaian agar tidak hancur karenanya. Gejala-gejala stres. Harjana dalam Sukoco 2014 menjelaskan bahwa individu yang mengalami stres memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, gejala fisikal, yang kedua, gejala emosional, yang ketiga, gejala intelektual, yang terakhir, gejala interpersonal. Gejala fisikal adalah gejala yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi fisik atau tubuh seseorang. Sedangkan gejala emosional adalah gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis dan mental seseorang. Gejala intelektual adalah gejala stres yang berkaitan dengan pola pikir seseorang. Yang terakhir, gejala interpersonal merupakan gejala stres yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah. Tahapan-tahapan stres. Tahapan yang pertama, stres pada tahap ini justru dapat membuat seseorang dapat lebih bersemangat, penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan senang, muncul rasa gugup tapi mudah diatasi. Tahapan yang kedua menunjukkan keletihan, otot tegang,
dan gangguan pencernaan. Tahapan yang ketiga, menunjukkan gejala seperti tegang, sulit tidur, dan badan terasa lesu serta lemas. Tahapan yang keempat dan kelima, pada tahapan ini seseorang tidak mampu menanggapi situasi dan konsentrasinya menurun serta mengalami insomnia. Tahapan yang terakhir, tahapan keenam, gejala yang muncul detak jantung meningkat, gemetar, sehingga dapat pula mengakibatkan pingsan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai materi kesehatan akan dijelaskan oleh teman saya, Lucy Indriani. Saya Lucy Indriani Wardani, NIM 200701604 akan melanjutkan penjelasan dari Reviana Yuniarsi. Materi selanjutnya yaitu tentang kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah suatu kesehatan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2 menyebutkan bahwa kesehatan meliputi kesehatan badan, rohani, sosial, dan bukan hanya keadaan yang terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Adapun jenis-jenis kesehatan. Yang pertama, kesehatan psikis atau mental. Menurut Harvard, kesehatan mental adalah upaya memelihara mental yang sehat dan mencegah agar tidak sakit. Kemudian yang kedua, kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah keadaan baik, artinya terbebas dari segala penyakit dan organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan, seluruh badan serta bagian-bagiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara menjaga kesehatan. Untuk yang pertama, kesehatan psikis. Kita bisa dengan cara menerima dan menghargai diri sendiri, tekun beribadah dan berakhlak mulia, serta memperbanyak latihan mengendalikan diri seperti tidak pemarah. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan fisik, kita bisa dengan cara berolahraga, makan secara teratur, tidur yang cukup, serta mengurangi menonton televisi dan bermain gadget. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.